Uji. Ayo, bentar, Bang. Jawab. Iya. Sebentar, Bang. Pokoknya Anda puas, kami lemas lah pokoknya. Puas lah pokoknya hari ini. Ayo. Bentar, Bang. Buruan. Bentar, Bang. Ya jarang kan narasumber ngegas, biasanya minta pulang. Ini. Oke, udah. Ya, Bang Fahmi, Bang Edwin mungkin gimana setelah? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang mengawal kasus ini sampai hari ini. Saya tadi ke atas ketemu penyidik. Yang pertama akan saya sampaikan apa alasannya termohon terlapor itu tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut. Jadi ada surat namun tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap, sehingga seharusnya kalau memang ada sesuatu yang disampaikan harusnya dilengkapi dengan dokumen. Artinya kalau memang dia kurang sehat itu kan harus ada keterangan. Nah, itu biarlah penyidik yang ada di atas. Yang kedua, yang terpenting itu adalah saya membawa katanya kita khusus hari ini ke sini karena ada hal-hal yang penting yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan kepada penyidik terkait kemenakannya dia sendiri. Seperti apa biar dia yang menjelaskan. Gimana Bang Edwin mungkin? Ya, jadi kehadiran saya hari ini kan tadi kalau sebelumnya niat saya mau sholat Jumat, ya kan? Saya mau sholat Jumat di Polres begitu. Terus tadi ada yang bilang, Bang, ini kayaknya si Anu kagak jadi nongol. Saya bilang agak peduli. Yang penting khotibnya ada. Kalau khotibnya nggak ada, saya nggak jadi sholat Jumat, Bang. Gitu. Ketemu Bang Fahmi kan benar, Bang. Sini kita ketemu. Saya juga pengen mampir kemari. Saya pengen nanya ponakan saya gimana keadaannya. Karena saya kan mau gimana pun saya bukan orang tua langsung lah. Saya bukan orang tua langsung. Saya ini paman. Saya juga sungkan untuk terjun lebih dalam. Tugas saya rasa saya cukupkan sampai kemarin ketika membantu menjemput yang alhamdulillah rusuh sayanya. Abang, menurut abang kamu sampai awar-awaran. Abang, menurut abang pihak sana yang nggak hadir gak gentle nggak sih atau gimana bilangnya sakit? Ya kagak kan, kalau kita sekolah aja mau izin sakit kita ngasih surat dokter, Bu. Minimal surat keterangan orang tua. Dulu saya sakit, bapak saya yang bikin tanda tangan. Anak saya yang bernama ini kelas sekian tidak bisa menghadiri kelas hari ini dikarenakan sakit, minimal orang tua. Lah ini kan kagak ada barang satu. Dokter kagak, orang tuanya kagak. Ini mesti mau nanya, lu diaku anak apa kagak? Oke, Bang Edwin, kan tadi sempat juga nanya ke penyidik. Alasannya adalah sakit katanya. Meski tidak disertakan dengan dokumen. Tidak disertakan. Nah, Bukan sakit, kurang sehat. Kurang enak badan, kurang garam badannya. Oke, mungkin dikasih tahu nggak sih kurang enak badannya itu kenapa? Gitu. Kurang garam, Mbak. Stres mikirin ini kah? Saya kagak tahu dia kenapa kurang enak badannya. Apa semalam habis main monopoli? Saya kagak tahu. Kita mah anak sosmed. Kita anak sosmed, biar kata datuk begini gitu. Minimal ya tadi saya bilang, kalaupun sakit setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibecandain, Bang, gitu. Hormatin aja. Kalau emang takut ya ngomong, Pak, saya kayak kagak berani, Pak. Kira-kiranya saya takut dijegat sama yang rambut hijau. Saya kagak nongol, kagak nongol saya. Serius. Ini mungkin Bang Fahmi bisa jelasin lebih lanjut ya. Bang Edwin tapi mengenal sosok Fadel sendiri kan? Berapa kali ketemu? Bagaimana nih? Mengenal sosok Fadel. Ketemu mungkin. Ya akrab banget kan. Ya terkodel-kodel. Om jeruk jadinya yang keluar. Ada kekecewaan nggak sih Bang mungkin? Kagak Bang, saya kagak pernah ketemu barang sekalipun. Ya, saya tahu juga di sosmed dikatanya dia kan jangan adu ide dan otak dengan saya. Saya konten kreator gitu kan. Saya taunya mah dia konten kreator. Saya ketemu muka, saya mau foto. Beneran, saya mau taruh di IG saya ketemu artis. Saya ketemu belum pernah. Bang Edwin, tapi hadir. Katanya dia bilang Bang Edwin pernah nelpon ke dia kalau dia nyepel belah mananya. Bentar nih. Nih gue ngelenong nih urusannya kalau kayak gitu. Kagak pernah nelpon, Mbak. Kagak pernah, Mbak. Berarti nggak bener ya yang katanya Bang Edwin tuh nyerahin tanggung jawab Loli. Astagfirullahaladzim, saya ngirain ponakan saya. Bah, mendingan si Sean lah. Ya sebut, maaf ya. Lah, tadi gue udah ngomong. Tante olah. Ada. Jadi mungkin dia lagi panik sehingga membuat informasi-informasi seakan-akan adanya sesuatu dari
pamannya Laura. Itu nggak benar. Saya yang banyak tahu, ya, saya adalah bagian keluarga besar. Betul. Saya tahu persis. Betul. Tapi Bang, terkait abang saya ketidakhadiran itu ini. jadi kekecewaan sendiri nggak sih Bang? Karena mungkin mengulur-ngulur waktu juga. Ya kalau saya melihat itu kan sebetulnya begini, ini kan panggilan permintaan interview atau klarifikasi atau permintaan keterangan. Jadi sebetulnya dia datang saja. Tapi yang aneh membuat alasan yang tidak logis sehingga itu akan menjadikan masalah baru. Saya ingatkan di hukum ini ada manakala seseorang itu dipanggil tidak mentaati panggilan itu ada pasal tersendiri. Itu bisa dikategorikan menghalang-halangi proses pemeriksaan atau proses hukum. Jadi kalau datang lah. Mungkin kalau memang takut ditemenin sama Edwin nanti. Ya, saya temenin. Kok? Iya, temenin datang. Kagak ada gue tadi. Kagak Tapi ada. salah satu alasannya juga kan karena kuasa hukumnya katanya lagi ada di Malaysia. Saya gini, kalau kuasa hukum di Malaysia kita nggak ngurus ya. Jadi gini, sebetulnya itu ada kewajiban ya. Jadi saya nggak akan menanggapi itu. Pihaknya sana lah gitu. Nah, Nanti jadi tanyanya ke yang sana aja, Mbak. Terpenting dia menyatakan kurang sehat tanpa ada bukti kurang sehatnya itu seperti apa. Ya, kurang enak badan kan. Kalau di kantor mah, wah aduh lu kena deh, potong lu. Nah, jadi kehadirannya itu saja yang saya tanyakan tadi, dan selanjutnya silakan tanya dengan si Ibu Humas. Ya. Kapan dia akan datang dan dimintain keterangan. Yang paling penting, kami bukan meng-cross-check persoalan hadir tidak hadir, itu nggak penting buat saya karena itu menjadi kewajiban, menjadi haknya penyidik, tapi adalah mengantarkan pamannya Laura untuk menanyakan keadaan kemenakannya seperti apa, karena mau bypass komunikasi sementara belum bisa dulu Ya. biar tenangkan gitu ya. Betul, karena tadi kan saya juga berpikir bahwa ini sudah ranahnya ke hukum ya. Ya saya bukan orang hukum, saya mah tukang kopi, jadi kagak ngerti hukum. Mendingan saya tanya sama Bang Fahmi. Bang Fahmi, saya boleh tahu nggak kira-kira update terbarunya seperti apa? Oh kalau seperti itu, mending yang menjelaskan yang bersangkutan. Mas bilang ketemu Laura nih, bukan, ketemu dari pihak PPA, karena yang bersangkutan saat ini ya pihak PPA. Laura kan berada di bawah, ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, saya kan taunya di bawah perlindungan kepolisian. Bukan. Saya tahunya begitu Bang, saya kan kagak tahu, saya jualan kopi Bang, kagak ngurusin hukum saya Bang. Kemudian diinformasikan gitu sama Bang Fahmi juga bahwa nggak Win, ini tuh di LPSK. Bang, waduh di Jakarta udah beda lagi nih. Saya kan juga cukup mengerti soal LPSK ini gitu, bahwa mungkin ada indikasi apa nih Bang, kok sampai ada di LPSK Bang? Biar apa ini anak, karena saya pikir berada di bawah perlindungan polisi gitu kan. Begitu Bang. Jadi kalau LPSK itu dalam proses perlindungannya itu adalah di unit perlindungan perempuan dan anak, dan itu atas permintaannya Yuki biar ada ketenangan, memang atas seizin daripada penyidik kepolisian. Jadi kita konfirmasinya kepada penyidik. Jadi kalau Erwin mau tahu keadaan kemenakannya, memang dia harus ke sini, dia harus bertanya dengan penyidik yang ada di unit PPA. Gak ada kaitannya. Bang Fahmi mungkin kan malam bahwasanya kuasa hukumnya Fadil ini juga ingin menantang Nikmir untuk minggu depan datang ke Polres. Maksudnya ingin mengajak Nikmir untuk datang Jumat depan minta data. Saya jamin boleh nggak Bang? Saya jamin Bang ya. Gua aja dah, jangan ada itu. Ya lu mah pada ya ditantang Raja Macan, jangan. Harimaunya aja dulu, jangan Raja Macan. Jangan. Berarti Bang Edwin siap datang ya besok. Hah? Jumat pekan. Minggu depan. Insya Allah kalau memang ini kita sholat Jumat lagi. Kita tunggu khotibnya datang. Kan sholat Jumat mah nunggu khotib. Kalau imam mah banyak bisa. Pengennya apa sih Bang kalau ketemu tatapan muka? Apa Ketemu yang mau tatapan muka. Iya, mau yang disampaikan, apa yang mau dilakuin? Saya cuma pengen ngedoain. Jadi kayak kan biasa ya kalau kita ngedoain kan auzubillahi minasyaitonirrajim ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Doa saya gampang, Banyak setannya. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Nah buat yang tahu lanjutin dah. Kemarin saya ngomong kayak begitu, saya lanjutin ayat ya, ketuker, saya ditegur, saya manusia. Kalau saya kayak gitu, saya kadang nyontek HP dulu. Oh ini doanya habis sholat begitu. Hanya cuma doa doang. Doa. Saya berpikir tindakan saya yang paling bisa lemah-lemahnya saya lakukan adalah mendoakan untuk yang terbaik. Itu yang saya minta untuk teman-teman semua. Kalaupun ada lagi, ini saya serius nih, serius. Oke, tadi kan HP-nya ngumpet. Jadi gini,
saya minta untuk semuanya jangan lagi jadiin bercandaan lah gitu. Ini bukan bercanda. Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari, lo tau musuhnya Arnold zaman dulu, predator. Dari predator ini jangan dilepas. Perkara dia belum terbukti, mari kita tunggu, kita buktikan. Kalau memang salah, saya datang, bang, minta maaf. Kan saya juga kagak ngatain abang. Saya cuma minta keadilan ditegakkan. Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kalau hanya hukum rimba, saya giles pakai motor, bang. Gitu. Kalau ngikutin emosi ya, kan ada hukum. Makanya saya bilang ikutin aja hukumnya. Dan teman-teman sekalian, saya minta jangan jadi ini lelucon. Ini harusnya jadi awareness buat kita semua untuk, ayolah sadar dengan kita harus melindungi anak. Mau siapapun, nggak perkara ibunya, nggak perkara tetangga atau siapapun. Karena kadang itu hal yang sungkan dilakukan. Kita sungkan kalau ngeliat, oh ini anak ini begini, kita sungkan. Tapi itu memang anak harus dilindungi dimanapun. Dan ini saya harap ini jadi awareness untuk semuanya bahwa hal ini gongnya udah besar banget. Akhirnya sudah mulai muncul nih suara-suara bahwa iya ada kasus di mana saya baca sampai miris. Yang tadinya ini ngumpet, nggak mau speak up, ngelihat emak lemon nongol kayak gitu, pada muncul. Alhamdulillah mulai berani speak up, biarpun tetap dalam kondisi anonimus mungkin. Tapi mulai banyak yang cerita, ya udahlah, saya miris lah intinya. Maksudnya mari kita jadikan momentum ini, ada banyak hikmah yang bisa diambil, ada banyak banget hikmah yang bisa diambil dari sisi keluarga, dari sisi hukum. Kita akhirnya lebih sadar tentang hukum perlindungan anak. Saya nggak mau ngomong undang-undang, nanti saya dipelintir, Bang Fahmi dah yang ngerti ngomong undang-undang ya. Gimana Bang Fahmi undang-undang hukum anak? Ya kalau menurut undang-undangnya, perbuatan yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu adalah kejahatan. Jadi ini bukan main-main. Dengan ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu satu perkara yang dilaporkan. Kita tunggu ada perkara lain, tapi kita fokus pada satu masalah ini karena ini yang paling penting, karena ini yang bisa memberikan perlindungan kepada Laura. Seperti itu. Jadi makanya saya sama Nikita sama Edwin fokus dalam perkara ini supaya anak ini mendapatkan perlindungan secara maksimal. Perlindungannya bagaimana juga secara batinnya juga terlindungi karena banyak hal yang terjadi sebelumnya. Jadi seperti itu. Tapi saya katakan kembali, tidak ada persoalan percintaan itu nggak. Ya ini, aduh astagfirullahaladzim. Sangat betul-betul. Astagfirullahaladzim. Yang dilaporkan apa, yang dibahas apa, yang saya laporkan itu undang-undang perlindungan anak, tindak pidana kejahatan terhadap anak kecil yang dilakukan oleh orang dewasa. Betul. Dengan ancamannya 5 tahun maksimal 15 tahun. Jadi tolong kalau tidak paham, tanya apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, supaya Anda tidak tersesat semua menyampaikan kepada masyarakat. Iya, Bang, adanya ke LPSK nggak sih Bang untuk minta izin Bang Edwin ketemu? Ya, jadi sementara masih pada proses di perlindungan perempuan dan anak. Jadi ada dinas tersendiri yang khusus ini, tapi dalam proses ini kita juga meminta supaya ada dari LPSK turun tangan juga. Bang Edwin disampaikan perihal tadi cinta-cintaan itu apa nih Bang? Kayak mau mengeluarkan undang-undangnya. Ya bukan, ini bukan masalah kita mau merestui atau tidak merestui. Kalau kita kan ya namanya orang pacaran ya, saya ngerti, saya pernah muda, saya pernah pacaran lah gitu. Tapi pacaran saya ketaker ceritanya gitu, jaraknya nggak jauh-jauh, kemudian juga nggak macam-macam amat lah gitu. Nah ini kan sudah ditemukan ada indikasi. Kita baru bicara indikasi dulu deh, karena kan kita akan dibuktikan nanti di saat persidangan. Saya nggak mau meloncat ke kesimpulan. Itu terlalu jauh, itu bukan ranah saya. Tapi kami keluarga menemukan indikasi bahwa ini not a romance. You fool. Jangan sebarin beritanya begitu. Apa mau mislead? Terus kemudian sempat ngomong soal ada aktor senior yang menyuruh untuk sudah nikahkan saja. Saya tantang, sebut Bang, aktornya siapa biar saya sowan. Saya juga minta izin dari mana itu ceritanya pemikiran kayak gitu. Apa jangan-jangan si abang ini lagi ngebantalin orang. Jadi mungkin gini, supaya semua masyarakat ini juga paham, tidak diberikan informasi yang sesat dan menyesatkan. Saya tidak pernah berurusan dengan persoalan lain dalam perkara ini kecuali satu, terkait dengan undang-undang perlindungan anak, di mana
Ancamannya 5 tahun dan 15 tahun maksimal, dan itu merupakan perbuatan dalam kategori kejahatan. Yang kedua terkait dengan undang-undang kesehatan. Tidak ada perkara lain yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan kecuali terkait untuk melindungi anaknya yang masih di bawah umur. Ingat, Laura itu baru 17 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dia adalah anak di bawah umur. Titik. Ya, jadi belum cakap dan cukup di mata hukum. Bang, izin. Kemarin kan sempat ada jejak digital yang dari TikTok dan segala macam tuh Bang, yang perihal ada dugaan Loli kena kekerasan dari Fadil sendiri. Apakah nanti ada penambahan pasal baru Bang nanti? Kalau itu biar menjadi haknya penyidik ya. Yang jelas penyidik sudah mengantongi dan memeriksa beberapa orang, termasuk bukti-bukti dan semuanya sudah ada. Soal bagaimana penambahan dan sebagainya itu menjadi kewenangan dari penyidik yang ada di lantai 3 seperti itu. Bang Fahmi, ini kan ada berita juga katanya Loli menyesali ya, sudah mengakui kalau dia menyesal. Ini Bang Fahmi sendiri sudah bertemu dengan Loli dan betul keluar dari mulutnya gitu kalau dia menyesal. Jadi pemahamannya begini, pada saat Edwin pulang, capek dia pulang, saya yang ada di luar, saya dipanggil sama Om. Manggilnya Om ya, manggilnya Om, tetap Om ini. Jadi kalau saya bilang keluarga, saya sedikit jelaskan, Bang Fahmi ini posisinya bukan lagi sekedar lawyer buat kami. Bang Fahmi ini yang mengerti hukum, abang kami yang mengerti hukum. Dengan akhirnya kami berikan kuasa untuk sebagai kapasitasnya Bang. Tolong Bang, abang yang paham hukum. Jadi Laura itu manggil Om ya memang sudah lah, ini sudah part of family lah. Jadi saat itu di atas di lantai 3, ya yang pertama saya katakan, kenapa nak kau nak kok marah-marah, terus kenapa harus memanggil nama, itu kan ibumu, itu kan orang tuamu, itu kan mamamu. Iya, dia mama saya. Ya sudah, panggil sebagaimana yang biasa kau panggil. Kau mau panggil mama atau mimi, panggil sebutan seperti yang biasa kamu lakukan, jangan lagi panggil nama. Itu terus sempat dia meneteskan air mata karena memang saya rangkul kepalanya. Kamu yang tenang ya, kamu kaget tiba-tiba datang Edwin, semua datang ada di depan apartemen. Kenapa? Karena harus tahu dia ini perjuangan seorang ibu untuk memberikan perlindungan kepada anaknya karena dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Jadi supaya dia paham kenapa tiba-tiba Edwin turun, saya turun, kita turun. Karena apa? Satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan kepada Laura adalah membuatkan laporan polisi supaya diproses. Kenapa? Begitu diproses perlindungan itu akan diberikan oleh negara kepada korban. Ingat, Laura adalah korban dalam perkara. Korban. Jadi itu yang menjadi saya sampaikan, tapi saya tidak lama karena saya juga tidak sanggup untuk berbicara terlalu lama karena dia bukan teriak tapi air mata yang keluar tanpa suara. Tapi kata menyesalnya keluar nggak Bang? Saya tidak menanyakan, yang penting dia menyesal nggak menyesal, tapi dia mengakui itu mama saya. Jadi pengakuan yang selama ini kita tunggu, itu mama saya. Panggil seperti yang kau panggil seperti biasa. Dia biasanya panggilnya Mimi ya? Ya Mimi. Jangan dipanggil namanya. Terus kemudian ada satu hal lagi yang saya mau menghimbau untuk teman-teman semua. Kalau saat ini ingin berbicara, mau menyebut tentang ponakan saya, tolong diadres dengan Laura. Diadres dengan Laura, saya mohon. Saya sudah lakukan itu di sosial media saya. Alhamdulillah, ya teman-teman saya di sosial media saya akhirnya mengerti. Dia ingin dewasa, dia ingin dihargai saya sudah independen. Mungkin sudah ya nggak tahu lah, saya udah beredar lah beritanya di sosial media, apa video-videonya bahwa dari mulutnya sendiri saya independen. Jadi mari kita perlakukan, kita hargai anak ini, ponakan saya, tolong dihargai. Kalau kemarin Miminya sudah mengancam untuk kalian jangan jadiin ya muka anak saya mainan. Kalau mau pakai sound, mau pakai parodi, feel free. Kita kemas ini seringan mungkin tapi tetap dengan pesan yang dalam. Toh saya juga mengemas kemarahan, saya marah. Kalau dibilang marah, saya ini pamannya. Kalau di negara ini tidak ada hukum, mungkin hukum rimba, tapi enggak mau saya hukum rimba. Masih ada hukum di atas ini. Jadi tolong hargai ponakan saya juga. Adik saya sudah mengimbau demikian. Himbauan dari saya, tolong sebut namanya dengan Laura. Jadi judul film ini kayaknya. Kenapa gue mau Oke, jadi dari kalimat tadi, dari
dari pernyataannya Edwin, satu hal saya garis bawahi, ada pernah kejadian. Jadi kejadian di mana Laura itu fotonya diedit dan segala macam. Iya, Mimi marah itu. Dia marah, dia telepon saya bersama kita melaporkan seseorang dan akhirnya seseorang itu di penjara. Nah, ya situ dah ya, siang itu dah dulu tuh ya gitu dah. Jadi saya aja bagaimana perlindungan kita terhadap ya, anak? betul. Diedit saja mukanya pada saat itu, dia marahnya dan dilaporkan ke kantor polisi dan orang itu akhirnya di penjara. Di penjara, kena dia. Dia juga diedit. Saya juga bukan diedit, jadi saya diberikan caption, apa itu? Dikondisikan bahwa ini lihat kakaknya aja orang gila, nggak sehat mental. Padahal saya lagi makan es dawet. Dia tidak kita bawa untuk membuat laporan, tapi cukup kita ya, mewakili anaknya karena marah dia. Banget. Tapi ini dia pun diedit-edit dia nggak pusing. Yang pusing jangan coba-coba ganggu anak saya. Ya ini yang terjadi. Yes. Karena anaknya diganggu, dia membuat laporan polisi. Lu hadapin itu pasal 15 tahun. Yes. Jadi ya nggak main-main. Mungkin kalau kita bicara lebih banyak, takutnya saya ada salah. Mungkin teman-teman tolong hargai juga, kita juga lelah, saya tahu teman-teman lelah. Mungkin kalau saya izin teman-teman, tadi saya sudah sampaikan poinnya adalah dari saya, tolong kedepannya sebut janganlah nama itu lagi, sebut dia Laura, karena kita hargai keinginan dia untuk dia ingin menjadi orang yang independen. Bukan kita mau melepas, udah kan mau independen, terus sana pergi sendiri, bukan. Justru ini omnya, keluarganya memfasilitasi, kamu mau disebut independen? Oke, namamu adalah Laura. Independenlah dengan nama itu nama lahirmu nanti. Kita sebut itu aja. Jadi jangan lagi sebut dengan nama yang kemarin. Saya nggak tahu ya, mungkin akan ada polemik seputar ini. Feel free, saya nggak mau urus. Tapi saya pribadi nyebut ponakan saya Laura. Saya pribadi ya. Sepanjang saya berdiskusi kemarin di mobil yang kemudian videonya menyebar, kemudian saya seperti ngereok. Oke. Terus apa namanya? Kesel juga ya. Kenapa tuh? Udah dah gitu dah, intinya adalah saya manggilnya Laura, saya ngobrolnya sama Laura, ini ya Laura dengar om, Laura ini bukan kamu, Laura ayo istighfar, Laura kamu aus enggak om aja yang aus, ya udah makasih. Itu kejadian dari apartemen sampai ke rumah sakit. Terus saya temenin terus, maksudnya sampai akhirnya saya juga sampai rumah sakit. Jadi dia minta saya untuk tidak om aja yang temenin aku. Yang dia ceritain kejadian dari apartemen, masuk mobil, masuk rumah sakit, dari rumah sakit ke Polres. Ya, jadi semuanya Edwin yang dampingi. Saya yang dampingi. Jadi makanya saya bilang, siapa yang tersakiti berikutnya atas hal ini udah pasti keluarga. Tapi kalau mau tepuk dada, saya nggak mau tepuk dada. Tapi saya nih, kalau dibilang ya bagaimana? Oh, akhirnya anak ini ngedenger omongan saya gitu. Saya ajak ngobrol, dia mau dengar. Mungkin siapapun, mungkin saat itu nggak bisa masuk. Karena siapapun yang masuk nanti akan dapatnya itu oleh-olehnya adalah yaudah scream bareng deh, kuat dah adu scream sama tuh anak, ayo. Sampai akhirnya dia bisa lembur. Bang Fahmi, kabarnya kan abang menolak untuk konfrontir dengan pihak Fadil. Nggak ada. Ini bukan penipuan penggelapan. Tapi kata Bang Rasman bukan abang nggak berwenang atau nggak ada. Berarti nggak paham hukum. Kalau paham hukum, ini bukan tindak pidana penipuan penggelapan. Tidak ada JR di kasus ini. Ini kekerasan, kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melaporkan ibu kandungnya. Ini saja tidak mau, apalagi di kita Mirza. Sudah, jangan mimpi untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi sebentar, saya sedikit lagi tambahin Bang Fahmi. Bang, mungkin habis ini kita udah selesai aja Bang ya. Habis ini kita udah selesai aja. Tadi saya tawarin, Bang, kalau besok mau ditemenin, ayo saya temenin. Nah gitu ya, Bang. Izin Bang, ya kan, sampai. Assalamualaikum. Kalau emang mau ditemenin ngomong Bang. Bukan saya yang nawarin ke abang, ini abang yang ke saya, Bang temenin Bang, saya kagak enak-enak amat ini ke kantor polisi. Ketemu sama Bang Rasman dah, temenin saya, gue temenin. Saya cuma mau duduk doang. Kalau emang dirasa-rasanya dia nggak berani, bukan nggak berani ya gimana ya, sungkan kemari gitu, tenang. Saya temenin, kalau mau sampai saya anterin sampai depan pintu dah. Habis itu saya pulang. Nah gitu, penting gue udah nyampe aja dulu, ntar Bang mangkir lagi sakit. Bang, udah ya. Capek pok, saya berdiri mulu kok, dengkul pegel naik bawa motor kita. Banyak yang speak up ya Bang. Kenapa?
semakin banyak beberapa hari ini yang speak up kan gitu Bang ya, nggak hanya tentang Fadel doang tapi kan ada tentang pasal hukumnya juga gitu. Apakah menurut Abang nih mereka sengaja untuk tidak datang dengan alasan tidak enak badan atau seperti apa Bang? Karena kan nggak ada bukti surat kan tidak enak badan. Udah. Mbaknya telat. Maaf Mbak, nyempot dari tempat lain aja ntar ya. Mbaknya telat Mbak, saya udah capek Mbak, saya pamit aja dah malah gitu. Ya rumah saya jauh, Apa Mbak yang ditanyakan biar selesai? Biar selesai, ada saya tungguin deh Bang, saya temen. Kenapa? Dek, yang kamu tanya. Menurut Abang ini faktor sengaja nggak menurut Abang? Kenapa? Faktor sengaja nggak Bang nggak datang. Penyidik itu orang-orang yang sudah biasa memanggil dan paham tentang orang-orang yang memberikan surat untuk tidak bisa hadir. Dia bisa menilai. Jadi saya serahkan karena itu adalah serahkan penyidik. Panggilannya penyidik biar ke atas saja. Ya, ke atas saja. Kita nggak mau berspekulasi kenapa, apa, gimana, kenapa. Tadi kan saya bercandanya ya mungkin kurang enak badan ya, badannya kurang garam. Mungkin gitu kan, itu bercandanya saya, tolong dimaklumi ya. Saya memang begitu orangnya. Saya hanya tekankan biar saya tegaskan atas nama Nikita, atas nama Edwin, atas nama keluarga besar Mawardi. Bapak saya almarhum nih, Mawardi namanya. Ini saya mengatasnamakan keluarga besar Edwin dan Niki. Jangan berpikir dan berharap ada JR. Ingat, ini bukan kasus harta, bukan kasus penipuan terhadap benda. Ini manusia yang menurut laporan ada terjadi sesuatu dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Paham? Udah. Kalau belum paham, tanya ke penyidik apa yang dilaporkan di kita. Ya. Kita tidak pernah lapor penipuan penggelapan. Kita melaporkan kejahatan terhadap anak di bawah umur yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Oke Bang, makasih Bang. Bang Edwin, makasih. Kalian luar angkasa. Bang Edwin, terakhir itu bibir pecah karena kemarin siap. Tanya Edwin siapa? Jangan udah Edwin terakhir. Bang, mau jenguk Laura kapan Bang? Belum tahu saya belum. Bang, karena nanti saya mau bawain senyuman saya aja dah buat dia. Bang, berhenti dulu bentar Bang. Bang, itu Bang, saya dengkulnya udah pegel Bang. Kita cari tempat duduk kali, cari tempat duduk Bang. Satu pertanyaan. Duduk kan, di sini nih, ini samping sini nih. Enak Bang, biar capek. Saya pengen ngerokok Bang, rokok saya hilang. Jangan dulu. Boleh kan jangan duduk ya? Nanti masih nanya. Disemprit. Tapi tadi dari hasil bicara sama penyidik dari pihak PPA ya, beliau menyatakan bahwa anak ponakan saya ini in a good state lah. Nah kalau kagak tahu artinya lu cari tahu ya, bodo amat. In a good state kata dia. Jadi nggak tantrum lagi Bang ya? Insya Allah, karena dia udah di detox. Jadi detoxnya itu kalau menurut saya jangan pegang HP, udah gitu aja ya Neng, jangan pegang HP dulu Neng, kan HP-nya udah dipegangin nih. Insya Allah dengan dia tidak pegang HP harusnya sudah tidak ada lagi pengaruh dulu ya, maksudnya biar netral dulu frekuensinya nih gitu. Nah itu gunanya dari detox tadi yang saya bilang, udah nggak pegang HP aja dulu ya anak. Karena kan itu jadi sarana dia untuk melampiaskan emosi juga, dan sarana dia untuk mencari informasi yang kemungkinan juga salah kemudian. Bang, saya nyalain rokok boleh Bang ya? Maaf nih yang nyala di TikTok nih ya. Bang. Udah. Bang, iya bibirnya pecah apa karena kemarin abis ada eksiden kemarin? Bibir. Kalau ngeliat aja lagi. Gimana Bang? Jadi gini, awalnya saya coba-coba Bang. Gitu aja Bang, awalnya saya coba-coba keterusan. Belum ada waktu Laura kapan bisa dijemput? Belum tahu. Jadi apa namanya? Saya juga kan saya kemarin hanya ingin update. Bukan juga maksa. Pokoknya saya harus ketemu. Enggak. Saya menghargai dari pihak PPA bahwa anak ini sedang dalam perlindungan. Setidak-tidaknya Laura ini kalau saya dapat informasinya dari pihak PPA in a good state tadi. Kalau kagak ngerti artinya lu buka Google Translate ya. Jangan tanya gue artinya apa, gue juga kagak ngerti. Tapi kalau udah besar kepikirannya seperti apa sih Bang? Artinya kan belum bisa dijangkau. Udah katanya satu, stop, Anda stop. Bang, ada yang ditempatkan di safe house ya Bang? Bang, yang disampaikan ada Bang? Bang Edwin masih dikejar. Oke, pemirsa Resim segini dulu. Buah jeruk. Tadi habis mewawancara Edwin, kakak dari negara negeri. Sekian dulu live kita, kita kembali.